Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahana 'ani tarkis shalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam pernah berjalan-jalan dan mengunjungi sebuah perkampungan, sebuah masyarakat di suatu kampung. Nabi Isa alaihissalam terkagum-kagum melihat masyarakat yang begitu tentram, yang begitu tenang. Alamnya pun begitu indah. Pohon-pohon buah yang beraneka ragam, berbuah dan tumbuh subur. Bunga-bunga pun bermekaran. Keindahan alam di perkampungan itu, ketenangan, ketentraman masyarakat itu membuat Nabi Isa alaihissalam menghampiri penduduk yang pada saat itu sedang berkumpul. Nabi Isa alaihissalam duduk di tengah-tengah mereka dan saling bercakap dan berbicara. Saudaraku kaum muslimin dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekaguman Nabi Isa alaihissalam dirasakan, dilihat olehnya, menyebabkan Nabi Isa begitu sangat mengagumi ketentraman, ketenangan penduduk kampung, alam yang indah, sejuk, dengan berbagai macam tanaman dan buah yang beraneka ragam yang dinikmati oleh penduduk kampung. Dan istilah kita, kampung yang digambarkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa pun berlalu meninggalkan kampung dan masyarakat tersebut. Minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampailah di tahun selanjutnya. Nabi Isa alaihissalam pun mengunjungi kampung itu yang kedua kalinya. Nabi Isa alaihissalam terkejut, bahkan sangat terkejut melihat perubahan yang sangat drastis yang dilihat oleh Nabi Isa alaihissalam. Berbeda di kunjungan pertama Nabi Isa. Masyarakat hidup dalam kesengsaraan, buminya pun kering kerontang, pohon-pohon buah, tanaman-tanaman yang kering. Tidak ada yang dilihat keindahan alam. Masyarakat pun hidup dalam kecemasan, kesengsaraan yang hanya tergambar dalam penduduk kampung tersebut. Melihat perubahan yang segitu drastisnya, Nabi Isa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon petunjuk apa yang menyebabkan masyarakat hidup dalam kesengsaraan, bumi atau alamnya sangat gersang. Ya Rabbi bi ayyi syai'in halaku atarku sholata wa ta'ah. Ya Allah, dengan sebab apa mereka binasa? Apakah penduduk kampung itu meninggalkan sholat atau tidak patuh kepadamu ya Allah? Itulah munajat Nabi Isa alaihissalam kepada Allah Rabbul Jalil. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjawab munajat Nabi Isa alaihissalam. La walakin qad maru alim tarikus shalah wa ghasala bimaihim wajuhu
Wa ghasala bima'im wajahu fa waqa'at ghasalatuhu ala aradihim wa diyarihim walidzalika halaku. Ya Isa, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka meninggalkan sholat, bukan mereka meninggalkan ketaatan atau taat kepadaku, tapi ada seorang yang meninggalkan sholat, lewat masuk ke kampung itu, kemudian mengambil air dari penduduk kampung itu. Si tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat itu membasuh wajahnya. Dari basuhan wajah itu menetes air ke bumi dan ke tanah mereka. Sebab itulah mereka binasa dan mereka sengsara. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Itulah gambaran yang Nabi Isa alaihissalam saksikan. Hanya orang yang meninggalkan sholat lewat di kampung itu, mengambil air, mencuci wajah, dan tetesan cucian wajah itu mengenai bumi mereka atau jatuh mereka. Itulah yang menyebabkan binasa dan hancurnya masyarakat itu. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sebagai umat Muhammad SAW? Berapa banyak saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita yang melalaikan, mengabaikan dan meninggalkan sholat. Allah tidak hancurkan masyarakat kita, Allah tidak hancurkan kampung kita, desa kita, kota kita. Tapi untuk umat Muhammad SAW, Allah cabut keberkahan, rezeki, dan usaha mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala suatu masyarakat itu beriman dan bertakwa, Allah keluarkan dari bumi, Allah turunkan dari langit keberkahan. Tapi tatkala mereka tidak bertakwa kepada Allah, salah satunya melalaikan, mengabaikan sholat, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan cabut keberkahan, bahkan kesengsaraan dunia, lebih-lebih nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala akan dirasakan oleh orang-orang yang melalaikan, mengabaikan, dan meninggalkan sholat 5 waktu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari orang-orang yang digambarkan seperti apa yang dilihat oleh Nabi Isa alaihissalam terhadap suatu masyarakat atau satu kampung. Al-Fakir mohon maaf. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.